إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, yang pertama kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, khususnya ketika kita masih diberikan umur panjang, terlebih bisa menikmati bulan Ramadan, dan terlebih lagi bisa menikmati di 10 akhir bulan Ramadan. Tetapi ini tidak akan memiliki makna apapun kecuali orang yang mereka betul-betul yakin bahwa waktu ini sangat berharga yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan tanggung akhirat. Kalau enggak, sama aja. Mau di 10 terakhir, di bulan Ramadan, di bulan apapun, sama. Karena memang tidak punya perhatian tentang kehidupan pasca kematian. Yang kedua, Bapak sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pertanyaan atau seputar pertanyaan, kenapa berpuasa tapi kok maksiat tetap terus jalan? Atau apakah memang puasanya tidak memiliki dampak apapun? Sesungguhnya ini sama dengan kenapa ada orang sholat kok ya tetap maksiat. Apa memang sholatnya itu tidak berdampak dengan kehidupannya? Bapak sekalian, kita harus kembali kepada dasar kita beragama. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita beribadah kepada Allah, itu targetnya bukan fisik kita. Targetnya adalah hati kita. Dengan ungkapan Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu target utamanya terbentuknya jiwa yang bertakwa. Dengan kata lain, bahwa ibadah kita yang tidak mengantarkan kepada ketakwaan sesungguhnya bisa bernasib muspro, bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa kita terancam dengan ibadah itu ketika ibadah itu tidak ada ruh ketakwaannya. Karena sungguhnya Allah menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadah amal seseorang yang tumbuh dari ketakwaan kepada Allah SWT. Maka minta maaf, ada fenomena mengamalkan amal yang sama, yang satu mengantarkan kepada kemuliaan, yang satu mengantarkan kepada kehinaan. Sama-sama bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang satu bisa masuk surga tanpa hisab, bahkan tanpa hisab, tanpa azab. Karena yang bersyahadat ini hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah, sehingga dengan syahadatnya itu mengantarkan dia hidup bertauhid, betul-betul mengagungkan Allah SWT. Yang satu lagi bersyahadat, bahkan kalau bersyahadat itu bisa pakai dipetel-petelkan, pakai sumpah-sumpah, ditekan-tekankan banget, tetapi ujungnya akhirnya adalah fitdaril asfal minan nar, dikeraknya api neraka, yaitu orang-orang munafik. Sama-sama bersyahadat, yang satu ke surga yang sangat tinggi, yang satu melesek ke dalam jahannam. Sama-sama sholat, yang satu sholatnya itu qad aflaha, betul-betul dia meraih keuntungan, mendapatkan jannatul firdaus, dilipat gandakan pahalanya,
Ia mendapatkan betul derajat yang sangat tinggi. Tetapi satu sholat, dia sholatnya dikatakan Allah bahkan fawailun, celaka dia dengan sholat yang dia lakukan. Kenapa? Sholatnya dilakukan dengan sahun, sebagai orang-orang yang lalai, sehingga sholatnya sama sekali tidak ada ruh ketakwaannya kepada Allah SWT. Orang munafik juga sholat, tapi orang munafik sholatnya justru mengantarkan kejahatan. Ada orang yang Masya Allah dia memiliki amal secara zahir luar biasa. Satu berjihad sampai mati, satu lagi belajar agama sampai mahir, hafal Quran, top markotop, Masya Allah. Yang satu kaya raya, berderma kemana-mana, proposal semuanya dipenuhi. Tapi orang yang melaksanakan kebaikan yang luar biasa ini justru dilemparkan Allah ke jahanam. Kenapa? Karena dia tidak mencari keridhaan Allah, yang dia cari adalah yura'unan nas, riya kepada manusia. Biar dikatakan jariun sang pemberani, biar dikatakan alim, ustadz, syekh, guru, ali qari, penghafal Quran. Yang satu biar dikatakan jawab, sang dermawan, dan gelar-gelar sudah didapatkan semuanya. Maka ketika menghadap Allah, dia justru dilemparkan ke dalam neraka. Karena minta maaf, ibaratnya amalan dia bawa kepada Allah dalam kondisi kayak orang Jawa bilang kayak gombale mugio, hingga tidak berkualitas sama sekali, tidak ada ruh ketakwaan di dalam amal yang dia lakukan. Sehingga termasuk puasa kita. Kalau Nabi kita mengatakan sekalian, orang puasa itu diantaranya satu, disediakan pintu khusus surga namanya pintu royan. Bau mulutnya aja kayak mesik. Kemudian pahalanya orang berpuasa itu dilipatkan sampai tidak terhingga, tidak terbatas. Orang yang berpuasa itu Masya Allah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Tapi ada orang yang mereka berpuasa jelas tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min syamil juwal. Berapa banyak orang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Semuanya ini letaknya di mana perbedaannya? Letaknya di hatinya. Letaknya di hatinya. Yang hati ini tempatnya takwa, kata Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dan hakikat takwa itu takwanya hati. Dan takwa itu kalau betul-betul meresap dalam hatinya orang, itu akan muncul dalam fenomena kehidupan nyata. Makanya ada fenomena kehidupan yang Allah gambarkan, dia sudah merasa kayak orang yang beriman, tapi imannya itu sesungguhnya belum meresap dalam hatinya. Maka dikatakan Allah, qalatil a'rabu amanah qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Kata Allah, Nabi, sampaikan kepada orang itu, kalian belum beriman. Tapi katakanlah, kami sudah Islam. Kenapa? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum meresap dalam hati kalian. Sehingga di sini beragama itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang mereka tingkatan paling rendahnya Islam, di atasnya iman, paling atasnya iman yang paling top, paling tinggi adalah ihsan. Orang-orang yang mereka baru sekedar menampakkan penampilan zahir keislaman, maka dia dikatakan muslim. Sampai toh orang munafik itu walaupun hatinya belas gak ada iman, secara zahir dia dihukumi muslim karena zahirnya menampakkan keislaman.
walaupun hatinya nggak ada iman sama sekali. Hukuman di akhirat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Zahirnya dia adalah muslim. Iman itu, teman sekalian, kalau sudah resep dalam hati, itu akan mewariskan rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, akan mewariskan rasa manisnya iman, sehingga ada orang-orang yang mereka sudah merasa muslim, tetapi belum ada rasa pengagungan kepada Allah, dan belum bisa merasakan manisnya iman. Dan ini yang Allah ingatkan pada kita, jangan sampai kita bertahan di kondisi yang kayak gini. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa belum waktunya orang yang beriman itu hatinya bisa khusyuk? Khusyuk itu as-sakinah wal khasyah. Khusyuk itu artinya bisa tenang bersama Allah, tenang dalam beribadah, nyaman dengan agamanya. Iman itu kalau meresap dalam hati, itu akan mewariskan ketenangan, waqar, sakinah dalam hatinya. Dia akan betul nyaman, tentram, tenang dengan agamanya. Khusyuk beribadah, tenang beribadah, nyaman menjadi seorang muslim yang taat, tidak dibuat gelisah untuk bermaksiat. Sehingga nanti ketika meninggal juga dipanggil Allah dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang tenang, yang selama ini salatnya khusyuk, selama ini beragamanya nyaman, selama ini merasa tentram bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ingin neko-neko bermaksiat kepada Allah, kembalilah engkau kepadaku dalam keadaan ridha dan diridhai, kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Terus sekalian, sehingga di sini iman itu kalau meresap itu akan mewariskan yaitu ketenangan dan khasyah. Rasa takut yang akan bisa memisahkan antara dia dengan maksiat. Maka doanya Nabi kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain maksiatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut yang bisa memisahkan antara diriku dengan maksiat kepadamu. Sehingga takut itu, pengakuan kepada itu, maupun rasa takut, yang takut ini akan menjadikan dia terhalang dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Slogannya, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adim. Saya takut kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, saya takut adab yang sangat dahsyat di saat nanti hari kami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasilnya diantaranya kayak Habil ketika diancam oleh Qabil untuk dibunuh. Kata Habil, kalau kamu mau bunuh saya silahkan. Saya nggak punya ambisi membunuh Anda. Saya takut inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adim. Hasilnya kayak Yusuf yang dikasih kesempatan seluas-luasnya bermaksiat, tetapi rasa takutnya Yusuf membuat beliau lari dari kemaksiatan. Hasilnya kayak seorang wanita yang ketika ibunya ahli tilaban bilma, campur aja susunya dengan air biar volumenya tambah, bungkusannya tambah, ujung-ujungnya untungnya bertambah. Kata anaknya, "Ma, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang hal ini? Alahna sudah umum, turno dan Amirul Mukminin kan nggak lihat kita." Apa kata si anak ini, "Ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita." Ini yang namanya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ada seorang laki-laki, dia itu di puncak-puncak nafsu berzina. Ibaratnya minta maaf,
ember tinggal masuk sumur bles. Tapi si wanita bilang, ittaqillaha la tu'til hakam illa bihaqiha. Sang pemuda, bertakwalah Anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya, ya dengan cara resmi. Kalimat ittaqillaha ini ternyata menggoncang hatinya sang pemuda, kayak gunung yang tadinya meger-meger, nafsu yang menjulang itu langsung runtuh seketika dengan kalimat ittaqillaha. Ini namanya hatinya ada takwa, ada rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, takwa itu memang di hati, tetapi takwa itu akan menampakkan yaitu alamat zahir. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa dia bertakwa kepada, barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, mengagungkan syiar agama Allah itu, perintahnya dipelihara, larangannya ditinggalkan, sehingga dia mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala, maka orang seperti ini menunjukkan tanda adanya takwa dalam hati. Sehingga tidak bisa orang mengatakan, yang penting kan hatiku toh, gini-gini yang penting hati saya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau betul Anda bertakwa, pasti zahir Anda akan menampakkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wanita itu kalau bertakwa pasti berjilbab. Walaupun tidak setiap yang berjilbab itu bertakwa. Ada orang berjilbab ke supermarket, ngutil barang. Memang ini memang pakaiannya pakaian orang bertakwa, tapi hatinya pasti tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga setiap yang bertakwa pasti akan menampakkan amal zahir yang takwa. Tidak setiap yang zahirnya bertakwa, batinnya bertakwa. Banyak orang ke masjid, tapi ke masjidnya kepentingannya macam-macam. Ada yang survei sandal, survei motor, ada yang survei macam-macam, bisa pulang gondol apa yang diinginkan. Ada yang ke masjidnya memang gerakan hatinya itu yang mendorong dia untuk ke masjid. Ini kewajiban saya hamba Allah kepada Rabbku. Sekalian, sehingga kuncinya di sini, kalau ditanya kenapa masih ada banyak orang mereka berpuasa kok maksiatnya terus jalan, minta maaf, bukan puasanya nggak berfungsi, tetapi imannya yang belum resep dalam hatinya dan belum terbentuk kesadaran bertakwa kepada Allah dengan amal itu. Makanya syariat ini diperintahkan Allah bukan untuk ngeselkan kita capek sholat, capek puasa, capek haji, capek bayar zakat, tapi dalam rangka mewujudkan jiwa yang memang punya rasa pengagungan kepada Allah. Dan kalau punya rasa pengagungan kepada Allah, iman yang resep itu nanti ibadahnya menjadi lezat. Bisa menikmati sholat, bisa menikmati puasa, bisa menikmati dakwah, bisa menikmati haji dan seterusnya. Karena iman itu mewariskan kelezatan. Panjang pembicaraannya, tapi ini kita singkat aja begitu. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf atas segala kekurangannya. Sampai sini aja. Aturun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.